Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyaknya memberikan kenikmatan kepada kita. Baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan hidayah dan karunia-Nya kita dipertemukan kembali untuk sama-sama membacakan kitab Riyadhus Shalihin yang berisikan pesan-pesan Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Salawat teriring salam kita aturkan kepada pembimbing umat, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita kepada kebenaran melalui Islam. Salawat juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikutnya yang selalu istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Semoga kita yang mengikuti sunnah-sunnah beliau nanti mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Pada kesempatan kali ini kita akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin masih dalam bab sabar, yaitu dengan nomor hadis 48. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berikanlah nasihat kepadaku." Beliau bersabda, "Janganlah engkau marah." Kemudian orang itu mengulangnya berkali-kali dan beliau tetap mengatakan, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari nomor 519. Ada beberapa hikmah yang terdapat pada hadis ini. Di antaranya adalah: pertama, tidak segan-segan memberikan nasihat kepada orang lain yang membutuhkannya. Bahkan hal itu merupakan hak setiap muslim dari saudaranya. Mengulang-ulangi nasihat sangat bermanfaat bagi orang yang diberi nasihat, sebab dalam pengulangan itu mengandung manfaat. Jadi mengulang-ulang nasihat yang diberikan kepada orang lain diperbolehkan, karena boleh jadi nasihat yang kita sampaikan pertama kali belum sampai kepada hatinya untuk menerima. Tapi dengan berkali-kali menyampaikan nasihat, semoga nasihat tersebut bisa diterima oleh hatinya, sehingga dapat diambil pelajaran dengan nasihat yang disampaikan tersebut. Yang kedua, besarnya kerusakan akibat amarah dan dampak negatif yang ditimbulkan, dan kemarahan tidak akan pernah membawa kebaikan kecuali yang dilakukan karena Allah. Oleh sebab itu, menjauhi dan menghindarinya mengandung kebaikan yang melimpah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 87 Allah berfirman, "Wa dhannuni idh dhaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian yang ketiga, kemarahan yang
puji adalah kemarahan karena Allah dan untuk memenangkan agamanya. Rasulullah SAW tidak pernah marah kecuali kemuliaan dan syiar-syiar Allah dirusak. Kemarahan semacam ini juga pernah dialami Nabi Musa, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 150 yang berbunyi, "Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تسمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين." Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Dan Musa pun melemparkan luh-luh atau Taurat itu dan memegang rambut kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata, "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu memasukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim." Kemudian yang keempat, adapun cara menghindari kemarahan yang diperintahkan Nabi SAW. Nabi SAW memerintahkan kepada orang yang marah untuk berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nabi SAW memerintahkan kepada orang-orang yang sedang marah untuk diam. Dalam sebuah hadis Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah dia diam." Diam merupakan cara untuk membatasi lingkaran kemarahan. Sebab sering orang yang marah menyesali ucapan yang pernah diucapkannya ketika ia marah. Maka dengan diam akan hilang segala bentuk kejelekan. Kemudian Nabi SAW juga merintahkan orang yang sedang marah untuk duduk atau berbaring. Di dalam sebuah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian marah, sedangkan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Jika dengan demikian itu amarahnya hilang, maka bolehlah dia berdiri. Dan jika tidak, maka hendaklah dia berbaring." Inilah kiat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bagaimana ketika timbulnya amarah, Nabi menyarankan kiat-kiat yang disampaikan di atas tadi. Dengan hadis yang disampaikan ini dan juga kiat-kiatnya bisa menjadi pedoman bagi kita untuk menahan amarah. Sebab banyak dampak negatif dari timbulnya amarah ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan pesan Nabi SAW. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan dalam penyampaian ini datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.